warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Rizkia, NIM C1C018188. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode riset akuntansi keperlakuan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Selanjutnya, motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Tujuan umum seorang melakukan riset adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yaitu riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Selanjutnya yaitu manfaat dan pentingnya riset. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasikan kesenjangan riset. Dan yang terakhir, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Selanjutnya, memahami replikasi. Salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Replika juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang riset-riset terdahulu. Selanjutnya, pemilihan data atau sampel riset. Langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, yang pertama yaitu populasi, yang kedua sampel riset, yang ketiga teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel terbagi menjadi 4, yaitu pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah, akurasi hasil yang lebih baik, kecepatan pengumpulan data, dan ketersediaan elemen-elemen populasi. Dan selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data riset yang dibahas dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Jenis data pada kebanyakan riset akuntansi perilakuan, jenis data dikelompokkan menjadi 3, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Sedangkan sumber data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, validitas dan keandalan. Terdapat 2 hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif, yaitu keandalan. Validitas itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu validitas isi, predikat, konkuren, dan konstruksi. Sedangkan keandalan itu sendiri suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Baiklah, selanjutnya metode pengumpulan data. Ada 2 metode yang melatar belakangi hal ini adalah yaitu para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan penyebab mereka melibatkan perilaku. Dan yang kedua, ukuran sampel yang kecil sangat berisiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Observasi yaitu merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu yang diteliti. Yaitu memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah itu, peneliti menentukan suatu sensus atau sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpul informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika
Populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi dan risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Selanjutnya, instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Selanjutnya, analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadangkala hanya satu alat analisis yang dapat digunakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dalam akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.